Mumpung lagi ada di kota Tuban, saya siang ini pengen jalan-jalan ke sebuah tempat wisata di kota Tuban, tepatnya Goa Akbar. Goa ini lokasinya terletak di belakang Pasar Baru atau Pasar Besar Kota Tuban, di Jalan Gajah Mada. Berapa? Satu 4.000. Di hari biasa, harga karcis masuk atau tiket masuknya seharga Rp4.000. Di hari-hari besar, hari libur, Sabtu atau Minggu, harganya Rp5.000. Wisata murah meriah. Di dekat pintu masuk Goa Akbar terdapat semacam relief yang menggambarkan beberapa peristiwa atau beberapa hal seputar kota Tuban, seperti asal-usul kota Tuban dan beberapa tokoh penting dari kota Tuban. Asal-usul kota Tuban banyak berhubungan dengan seorang tokoh pahlawan zaman kerajaan dulu, yaitu Ronggolawe. Ini yang baru saya tahu, ternyata selain Ronggolawe, di Tuban juga ada salah satu tokoh kesatria legendaris, seorang prajurit wanita yang namanya Sri Huning. Kota Tuban juga dikenal sebagai kota wali atau bumi wali. Dan salah satu wali yang terkenal yang sampai wafat ada di kota Tuban, salah satu wali Songo, namanya Sunan Bonang. Tapi Gua Akbar ini tidak terlalu berhubungan dengan Sunan Bonang, tetapi berhubungan dengan Sunan lainnya, yaitu Sunan Kalijogo. Kabarnya Gua Akbar ini menjadi tempat perlindungan atau tempat tinggal Sunan Kalijogo sebelum dia menjadi seorang sunan. Awalnya Sunan Kalijogo adalah anak dari salah satu petinggi atau tumenggung di kota Tuban, yang karena nakal sekali dia diusir dari rumah dan akhirnya tinggal di Goa Akbar ini. Karena nakal pula dia dikenal sebagai dengan nama Brandal Lokajaya, di mana nantinya nama Lokajaya ini akan digunakan sebagai nama salah satu stadion yang ada di kota Tuban. Relief ini menunjukkan perjalanan atau sebagian riwayat hidup Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo ternyata adalah murid dari Sunan Bonang.
Gua Akbar ini sebelum dijadikan tempat wisata dahulunya dikenal sebagai tempat pembuangan sampah yang merupakan sampah dari pasar besar Tuban. Mari kita masuk ke dalam gua. Gua ini sepertinya sudah tidak terlalu banyak dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun dari luar daerah. Terbukti dengan sepi sekali wisatawan pada siang hari ini. Seperti halnya suasana gua pada umumnya. Begitu kita mulai memasuki wilayah gua, hawa sejuk mulai terasa. Satu hal yang saya ingat seputar gua yang dahulu pernah saya terima pelajarannya dari seorang senior waktu saya masih aktif sebagai pecinta alam adalah ketika suasana atau udara di luar panas, maka udara di dalam gua terasa lebih sejuk. Begitu juga sebaliknya. Di langit-langit gua banyak kelelawar. Di dalam gua juga terdapat suatu semacam kolam gitu yang diberi nama Sendang Tirtamurto. Terdapat ikan yang hidup di dalamnya. Karena gua ini sudah dikelola sebagai sebuah tempat wisata, maka di dalamnya juga telah dipasang jalur-jalur yang bisa dilewati oleh pengunjung dan telah diberi pengaman pula berupa pagar stainless steel serta dipasang pula lampu-lampu penerangan. Walaupun jumlahnya masih tidak terlalu banyak dan menurut saya tidak terlalu memberi penerangan yang bagus. Sebagian besar batuan yang ada di dinding-dinding gua merupakan batuan kapur. Kota Tuban juga terkenal sebagai kota yang cukup banyak memiliki pegunungan kapur. Relief gua secara umum cukup indah
dan menarik untuk dilihat, namun masih kurang terawat. Langit-langit gua pun masih ada yang meneteskan air secara alami. Karena itu mengakibatkan lantai atau tempat yang dipijaki pengunjung basah oleh tetesan air alami tersebut. Dari info dan kabar yang sering saya dengar, lorong di seluruh bagian gua ini kabarnya tidak semua dibuka untuk pengunjung karena belum semua dieksplorasi, dan kabarnya panjang sekali lorong itu hingga bisa mencapai ke pantai utara Jawa dan terhubung ke gua lain yang terletak di sisi selatan kota Tuban, yaitu Gua Ngerong. Kabarnya dahulu gua ini digunakan selain sebagai tempat tinggal dari Brandal Lokajaya, juga digunakan sebagai tempat untuk belajar agama dan sekaligus sebagai semacam padepokan agama gitu mungkin. Sekarang ini saya sepertinya sedang berada di main chamber atau aula utama atau ruang utama dari Gua Akbar ini. Sebenarnya tempat wisata Gua Akbar ini sudah dikelola dan ditata dengan baik oleh pemerintah daerah Kabupaten Tuban. Namun mungkin ada promosi atau kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan untuk meramaikan atau mempromosikan wisata ini kurang gencar, sehingga pengunjungnya sepi sekali. Siang ini saja sepertinya saya adalah satu-satunya pengunjung yang ada di tempat wisata Gua Akbar ini.
Di beberapa bagian pengunjung perlu berhati-hati karena langit-langit gua cukup rendah. Seperti bagian ini. Terutama bagi mereka yang tinggi. Saya tidak tahu secara pasti seberapa panjang dan seberapa luas lokasi gua yang telah dibuka untuk tempat wisata. Bagian itu sepertinya dahulu terbuka dan dibuat penutup oleh pengurus atau pengelola mungkin. Karena hanya dari bagian itu terdengar suara dari luar. Di bagian lain tidak terdengar sama sekali suara dari luar. Ini sepertinya saya sedang berada di bagian atau ruangan yang tampaknya tepat berada di bawah pasar besar kota Tuban. Ternyata ada pengunjung lain selain saya. Arah keluar mana? Sini terus. Ini ngikutin ya? Iya, ngikutin jalan aja. Ini arah keluar ya? Iya. Oh ya, makasih, Makasih ya. ya, Mas. Iya, iya. Ini saya sudah mendekati bagian akhir dari seluruh bagian Gua Akbar dan saya sedang mulai menuju ke arah keluar. Ini adalah bagian terluas dari seluruh bagian gua. Aula yang ini juga cukup luas, hampir sama luasnya seperti dengan aula yang tadi. Aula atau ruangan bagian ini disebut dengan pendopo watu lapak. Wow, ada semacam sungai kecil.
Ruangan ini namanya Gamping Watu Naga. Gamping itu bahasa Indonesianya batu kapur. Jadi mungkin bisa kalau di bahasa Indonesia kan batu kapur naga. Sekarang saya berada di sebuah bagian atau sebuah ruangan yang diberi nama Selo Kumambang. Mati. Hah? Mati. Mati biasanya. Iya, enak Iya. air nggak diminum. Iya, nggak keluar. Mari Mas. Ya. Bagian ini tidak terlalu tinggi, saya tidak terlalu tahu fungsinya apa. Di sana juga ada sebuah lorong kecil. Batasnya hanya sampai di situ pavingnya. Tapi di sana mungkin bisa menuju ke suatu tempat, saya tidak tahu. Gelap sekali dan rendah sekali. Ush. Ini saya sekarang sedang berada di suatu tempat yang merupakan asli air sumber Gua Akbar. Semacam sebuah kolam kecil yang terdapat genangan sedikit air. Sayangnya di dalamnya banyak dibuang koin-koin. Ini kolam kecil yang merupakan air sumber asli Gua Akbar. Saya tidak terlalu tahu seberapa dalam kolam ini karena memang gelap. Daerah atau bagian di mana terdapat kolam sumber air asli Gua Akbar ini bernama Selo Turonggo. Terdapat sebuah prasasti yang terdapat rangkaian kata-kata yang diberi judul Kedung Tirto Agung. Saya coba baca dulu isinya. Seteguk air pelepas dahaga, menyejukkan hati juga jiwa, menjernihkan pikiran dan menyuarakan kedamaian. Basuh muka dan segenap raga, mensucikan diri dari segala angkara murka, durmaka serta dosa. Sepantasnya insan berpijak pada kebenaran dan kejujuran, sebagaimana tuntunan dan amanat yang maha tunggal. Kedung Tirto Agung adalah sumber air tanah yang bersih alami, kan memancarkan kejernihan abadi, terlimpah sebagai anugerah ilahi untuk semua umat. Ingat, perjalanan manusia masih membentang, kian luas dan amat panjang. Lalu apa yang perlu disiapkan untuk bekal nanti? Hanya hati nurani yang semestinya paling tahu. Apabila berada di Gua Akbar ini, wajib hati-hati dan memperhatikan setiap langkah, karena
Jalannya dibuat naik dan turun mengikuti kontur gua. Dan jika tidak waspada atau hati-hati bisa tersandung. Sekarang saya ada di aliran air yang tadi, tepat di atasnya. Ini adalah air sumber asli. Akhirnya hampir selesai sudah perjalanan saya mengeksplorasi Gua Akbar yang terletak di Jalan Gua Akbar, tepat di belakang Pasar Besar Kota Tuban. Adapun lokasi Pasar Besar sendiri terletak di Jalan Gajah Mada, Kota Tuban. Secara keseluruhan saya menghabiskan waktu sekitar 40 menit untuk menelusuri semua bagian dari Gua Akbar yang sudah dibuka untuk pengunjung. Sekarang ini saya sedang berada di bagian ruangan besar paling akhir menuju pintu keluar. Sebenarnya pintu keluar dan masuk satu arah, hanya dibuat berbeda jalurnya. Yang itu untuk keluar, yang sebelah sana tadi untuk masuk. Menapaki jalan menuju pintu keluar di mulut gua. Perjalanan akan segera berakhir dari rangkaian perjalanan di dalam tempat wisata Gua Akbar di Kota Tuban. Terdapat tempat duduk-duduk dari bahan kayu jati kuno yang cukup unik. Di dekat pintu keluar juga terdapat suatu ruang ibadah yang diberi nama Musola Baitul Akbar yang disediakan bagi pengunjung yang hendak beribadah. Selesai sudah perjalanan saya di dalam Gua Akbar, salah satu wisata gua yang ada di Kota Tuban. Arah keluar kita melewati stand-stand dari pedagang yang ada di Gua Akbar ini, walaupun jumlahnya tidak terlalu banyak. Sekian kunjungan saya dan review saya mengenai tempat wisata Gua Akbar. Semoga bermanfaat.